Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas apakah jin atau setan melakukan aktivitas seperti makan dan minum. Jin ataupun setan adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak kasat mata. Tapi ternyata mereka melakukan aktivitas seperti makan dan minum. Beberapa dalil membuktikan hal ini. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa ini?" "Saya, Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasyibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3860. Begitu pula dalam hadits lainnya, dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran pada dubur, dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Tirmizi nomor 18, Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Juga diceritakan dalam hadits lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri. Sedangkan kita diperintahkan memerangi setan dalam hal tersebut. Dalam Sahih Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Dalil lainnya juga menunjukkan setan itu makan dan minum yaitu dari hadits Jabir bin Abdillah, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, 'Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya, kalian mendapatkan tempat bermalam.' Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim nomor 2018. Seperti manusia yang dilarang memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka sama halnya dengan jin beriman, Rasulullah menjadikan pada mereka makanan berupa tulang yang disebut nama Allah. Jin beriman tidak boleh meninggalkan menyebut Bismillah. Sedangkan setan jadi menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama berdalil bahwa bangkai merupakan makanan setan karena bangkai itu berasal dari hewan yang mati ataupun disembelih tanpa disebutkan nama Allah. Di antara yang dijadikan dalil adalah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Karena yang meminum khamr adalah wali setan dan atas perintahnya, mereka sama dengan setan dalam amalan tersebut. Jadi, peminum khamar pantas mendapatkan dosa dan siksa. Sekian video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.